cuman ketika saya gabung di LA32 Riders ini, saya banyak dapat teman, dapat ilmu, dapat masukan, bahkan banyak dapat peluang apapun di LA. Jangan takut untuk mencoba, jangan pernah takut gagal karena setiap langkah kita itu pasti diiringi dengan kegagalan. Tapi beranilah mencoba. Keren. Halo sahabat ISIP, kembali lagi di ISIP Podcast yang membahas tentang dunia yang ada di ISIP, entah itu mahasiswa, dosen, mata kuliah, atau alumni. Tapi di episode kali ini kita nggak bakal ngomongin yang serius-serius tentang mata kuliah kayak sebelum-sebelumnya. Narasumber kita juga bukan kayak sebelumnya itu dosen-dosen, tapi kita bakal ngomongin yang seru-seru, yang tentang dunia di luar perkampusan atau formalitas yang ada di ISIP Jakarta ini. Pada episode kali ini kita udah kedatangan ketua dari komunitas riding di ISIP Jakarta, yaitu LE32 Riders. Kita boleh sambut ke Bang Basyid sebagai ketuanya. Halo Bang. Halo, Mas Revan. Wih, nggak usah pakai Mas. Oh gitu. Jadi Revan aja. Oh, gitu. Biar santai, Bang. Siap bro. Oke bro. Biar santai. Oke Bang Basyid. Bang Basyid kita boleh tahu nggak sih Bang Basyid itu di ISIP tahun berapa? Boleh. Dan jurusan apa? Boleh. Oke. Dulu saya lulus SMA itu tahun 97 ya, agak galau lah. Sempet ikut UMPTN kalau nggak salah dulu kan. Ujian masuk perguruan tinggi kan. Sempat keterima di USU Medan dan UNSUD Purwokerto. Cuman nggak dibolehin sama orang tua, kejauhan katanya. Ya, jauh. Nah, udahlah carilah kampus. Salah satunya APP dan ISIP. Dua-duanya diterima pada saat ujian itu, alhamdulillah kan. Cuma karena latar belakang bokap itu dulu pernah kerja di media, tepatnya di majalah Tempo. Beliau juga sudah lama bekerja di media itu. Cuman bukan di bidang jurnalistiknya. Yep. Tapi lebih kepada divisi keuangannya. Nah, ngobrol lah sama bokap. Ya udahlah, pilih ISIP aja. Cuman kalau bisa di humasnya. Nah, masuklah saya di humas ISIP kan. Fakultas Komunikasi jurusan PR. Yes. Jurusan PR. Udah milih-milih satu dan lain hal kepincut lah sama yang namanya 5W1H itulah. Oh iya, betul. Piramida terbalik segala macam. Wih, ini seru juga nih. Nah, coba-cobalah cari pengalaman gitu loh. Kerjalah di salah satu media online saat itu ya, di tahun kalau nggak salah 99 itu, udah saya semester berapa itu ya? 3? Semester 3 mungkin ya. Jadilah saya wartawan entertainment waktu itu lah, ngejar-ngejar artis segala macem lah, pernah lah. Seru juga, menghasilkan duit juga, bisa buat bayar kuliah juga saat itu. Ya, alhamdulillah lah. Tapi banyak pengalaman yang saya dapat di sini, terutama sama dosen-dosen yang menurut saya asik gitu ya. Iya. Kayak Bang Omar, almarhum Fauzi Jorgi kalau nggak salah saat itu, sama almarhum Bang Patar dan Bang Marjuki saat itu. Itu menurut saya mereka dosen-dosen terbaik lah buat saya. Nah, kenapa ISIP? Satu, dekat dari rumah karena saya domisilinya dulu di Condet kan. Condet ya. Condet kesini nggak terlalu jauh lah. Udah gitu ya nggak terlalu banyak peraturan yang mengekang gitu loh. Maksudnya di ISIP ini mahasiswa diberikan kebebasan dalam berkreativitas. Bahkan saya dan teman-teman itu pernah membuat majalah kampus yang namanya Bursa Orang Muda saat itu. Iya. Ya, mau menggali gimana sih teoritisnya ini kita praktekkan di dunia nyata gitu loh. Dari cara menulis, mewawancarai, tapi yang paling benar-benar memang harus kita pikirkan bersama teman-teman saat itu adalah gimana caranya tembus narasumber. Nah, itu yang nggak mudah kan. Narasumber dari luar kampus berarti Bang? Iya.
narasumber dari luar kampus yang notabene kita nggak kenal, Ya. kita juga nggak ngerti, belum ada Google saat itu, kan mau cari taunya nih orang kayak mana gitu Ya, kan, kalau betul. bahasanya orang sono kan, Iya benar. kayak mana ini kan. Nah itulah yang benar-benar jadi diskusi kami teman-teman saat itu gitu kan. Ya itulah awal mulanya saya masuk di kampus ini. Kalau nggak salah slogannya itu kampus tercinta ya, Betul. Yayasan Kampus Tercinta ya. Ya benar-benar cinta itu bersemi Iya di betul, sini, betul, gitu. betul. Bukan cinta yang apa ya? Iya. Tapi emang banyak banget alumni ISIP yang ketemu jodohnya di kampus ini emang. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak tahu karena Cerita- jodoh saya bukan orang sini. Oh ya, dari cerita-ceritanya banyak. Oh gitu. Temen saya salah satunya juga ada. Temen saya ada. Ada. Oke. Saya berarti Bang Basit masuk 97. Ya 97. Nah, saya kepo nih, Bang. Kan tahun 98 kita tahu lah keadaan gimana. Ya. Waktu itu perkuliahan, apalagi Abang humas dan di kampus ISIP yang terkenal, wah kritis gitu-gitu Bang. Pada tahun 98 itu keadaan perkuliahan gimana sih Bang? Keadaan perkuliahan baik-baik saja, berjalan normal, dan memang beberapa mahasiswa ISIP itu menjadi bagian dari demo reformasi saat itu kan. Cuma kita yang nggak yang anarkis lah, Iya. kita nggak yang anarkis lah. Menyampaikan suara sesuai peraturan lah Menyampaikan ya. aspirasi. Iya. Bahkan kami pun sama angkatan marinir saat itu ya yang pernah berjaga di depan kampus ini, kami diskusi baik dengan mereka dan memang kami tidak anarkis ya. Cuman bagaimana menjadi berperan lah saat itu sebagai bagian dari mahasiswa yang mau ada perubahan di Indonesia. Oke, sekarang kita mulai masuk ke LL32 Riders biar nggak kemana-mana nih topiknya nih. Masuk. Masuk. Ya. Boleh dijelasin nggak sih Bang? Saya kan juga baru dengar dari Bang Omar seminggu yang lalu bahwa ada komunitas riding atau motor LE32 Riders. Ini apa sih Bang sebenarnya, komunitas motor kah atau apa? Oke. LE32 Riders itu menurut sejarahnya, karena saya juga bukan salah satu orang yang membidani, cuman hanya jorokin aja sama teman-teman nih untuk memimpin di periode 2025 sampai 2027 ya. Oh, 2 tahun sekali nih. Itu periodenya 2 tahun sekali 2 tahun gantinya. sekali lah ya. Iya. Nah dulu itu sejarahnya kalau nggak salah Mas Joko Dolok, mungkin Mas Joko Dolok ini sangat tenar juga nih di ISIP nih kan. Fotografer handal dan keren nih Mas Joko Dolok nih. Mas Joko Dolok mengajak almarhum Yusuf Arif atau yang kita kenal dengan sebutan Jovi ya. Jovi ini pemilik media online namanya naikmotor.com. Surveilah ke daerah Cibodas untuk bikin acara antar alumni, antar angkatan alumni, antar angkatan gitulah, lintas angkatan. Nah tercetuslah oleh almarhum ini menginisiasikan, boleh nggak kalau misalkan gue bikin komunitas based on hobi, berdasarkan hobi motoran yang juga lintas angkatan. Nah tercetuslah di situ sampai akhirnya oke, kita aklamasi kalau nggak salah itu di Warung Salihara ya, punya salah satu senior kita juga di daerah Pasar Minggu. Jadilah LE32 Riders yang diaklamasikan, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2020. Covid sih saat itu, memang Covid. Dan sejak saat itulah LE32 Riders ini menjadi wadah silaturahim dari kami alumni ISIP, enggak melihat angkatan. Dari mulai angkatan 88, 89 sampai yang 21 ada Bang? 2021. Iya ada. Si bener. Rehan. Farhan, salah satu personel di podcastnya ISIP juga ya. Betul. Farhan juga bagian dari LE32 Riders yang ya mungkin nanti boleh ditanya Farhan ya, apa sih enaknya di LE32 Riders? Dibilang apa ya? LE32 Riders itu nggak muluk-muluk sih, kita pengen jadi komunitas atau wadah silaturahim aja yang kegiatan-kegiatannya itu banyak memberikan manfaat ke alumni khususnya dan umum secara luas. Oh, Seperti itu Mas Revan.
Nah, daripada kepo nih Bang, kan tadi kita kalau nanya enaknya harus ke Farhan, kan orangnya ada di balik layar ya Bang. Mending langsung ke Abang aja nanyanya Bang. Apa sih gitu. Bang serunya ketika menjalani selama 5 tahun ini di LE 32 Riders ini? Ya, saya mungkin tergolong orang yang dulu tidak cakap dalam bersosialisasi ya. Teman saya sedikit. Nah, cuman ketika saya gabung di LE 32 Riders ini, saya banyak dapat teman, dapat ilmu, dapat masukan, bahkan banyak dapat peluang apapun. Di LE 32 Riders itu juga mendukung member-membernya atau anggotanya untuk berwirausaha. Artinya kita pun peduli untuk UMKM. Gitu. Serunya lagi, ya di sini alhamdulillah nggak ada yang baper ya, karena di dalam komunitas itu pasti gesekan itu terjadi kan. Dan kedewasaan kita lah yang membuat gimana caranya kita meredam ego. Karena lu kalau touring itu rame-rame, nggak mungkin mau lu sendiri. Betul. Gitu kan? Kapan lu harus ngurangin gas, kapan lu harus ngerem, kapan lu harus ngegas. Betul. Nah, itulah yang menjadi analogi kita dalam bersosialisasi. Selain itu juga ya banyak sih ilmu-ilmu yang kita dapat dari senior-senior kita yang ada di sini ya di LE 32 Riders. Seperti bagaimana cara berwirausaha yang baik dan benar. Terus bagaimana lo meng-create atau menciptakan sebuah acara, event atau apapun. Ada di sini semuanya. Dan senior-senior kita itu apa ya? Bisa dibilang pengalamannya tuh banyak di luar sana. Ya bisa dikategorikan taringnya tajam lah di luar senior-senior kita itu. Jadi saya pribadi senang banget bisa bergabung di LE 32 Riders karena belajar saya di sini. Gitu Mas. Bro, Mas Basit sempat mention bahwa Mas Basit bukan orang yang mudah bersosialisasi lah Bang. Kenapa akhirnya memutuskan untuk gabung di LE 32 Riders ini? Bang Basit nggak dari awal kan, ketika dikukuhkan dari awal Bang Basit udah gabung apa belum Bang? Maksudnya? Ketika dibentuk tanggal 22 Agustus? Belum. Oh belum. Berarti kenapa Bang akhirnya memutuskan gabung ke LE 32 Riders ini? Diajak sebenarnya. Karena saya pribadi senang motoran senang motoran ya sempat diajak lah sama almarhum kan. Saya sendiri kan punya komunitas kan. Saya bikin komunitas Astrea Prima Indonesian Community yang dimana Om Yusuf Arif, almarhum Jovi itu waktu itu melihat itu, ya udah gabung di LE 32 Riders. Oke, siap ya. Ikutlah, gabung lah. Dan ternyata, keren, seru. Sumpah, seru. Apalagi ya ridingnya yang benar-benar kita menghilangkan ego. Nggak yang mau lu suka-suka lu. Ngalah gitu ya. Iya benar-benar. Ya itu di sinilah salah satunya belajar kesabaran gitu. Berarti gitu Bro Revan. Kalau misalnya ada sahabat ISIP nih yang mungkin angkatan 24, 25 atau enggak 23, kalau mau gabung LE 32 Riders ini ada syaratnya nggak sih Bang? Ada syaratnya. Apa tuh Bang? Kita ketemu dulu, ngobrol dulu, biar tahu juga dong Iya, passionnya. betul. Iya, jangan sampai touring tapi maaf gitu. Cengeng gitu. Oh iya, baperan ya. Iya, karena kan kita di sini kebersamaan ya. Iya. Boleh banget untuk alumni maupun yang masih mahasiswa untuk gabung di LE 32 Riders, kami sangat welcome. Nggak ada syarat apa-apa sih. Yang penting asik ya Bang. Asik aja. Yang penting asik. Nggak peduli juga motor lu harus apa, nggak ada. Iya. Oke. Semua itu ya sesuai dengan personifikasi diri lah. Motor lu itu personifikasi. Ada yang senang motor bebek ya ayo monggo gitu loh. Yang mau motor-motoran besar ya ayo silakan. Cuman pada saat touring ya pasti kebersamaannya itu harus yang penting kebersamaannya Bang. yes. Gak penting motornya apa, yang penting ngobrol nyambung. Asik, gak baperan. Ya nggak nyambung pun nggak apa-apa. Iya. Gak baperan. Yang penting gak baperan. Oke. Nah tadi ngomongin touring. Sebelumnya kalau sahabat ISIP pengen tahu kegiatannya dari LE 32 Riders, nanti kita kasih Instagramnya di sebelah sini lah pokoknya. Nanti kita kasihin. Yeah. Nah dari tadi Bang Basit ngomongin touring. Udah touring kemana aja Bang selama 5 tahun terbentuknya LE 32 Riders ini? Oke.
LE32 Riders itu waktu itu touring perdana ke Dieng, Iya. di mana programnya almarhum Yusuf Arif ini pada saat itu menyapa UMKM. UMKM di Dieng itu kita sapa dengan berbagai macam ilmu yang kita miliki. Yep. Nah kebetulan ada senior kita di Dieng itu punya penginapan, Pura Saba namanya. Nah berkumpullah kita di sana, dikumpulkanlah para UMKM yang ada di Dieng itu untuk diberikan materi terkait dengan packaging, branding, how to selling, dan itu diisi oleh alumni kita juga. Ada Om Margi, ada Om Barnas, ada Om Vidi, ada Om Tito juga. Nah di situ dikupas tuntas, diulas tentang bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana memainkan media sosialnya untuk promosi mereka dan pengirimannya, bahkan membuat logo dan membranding sebuah produk atau jasa itu seperti apa, ya itu diulas semuanya di sana. Nah selain Dieng kita juga ke Jogja, Sumedang, Garut, bahkan pada saat Mandalika itu LE32 Riders berangkat ke sana. Mandalika tuh Bang. Mandalika pada saat diresmikan menjadi, waktu itu ada balap GP ya. Berangkat LE32 Riders ke sana. Gokil. Dan selain itu juga kami digandeng oleh beberapa kementerian saat itu. Salah satunya dengan pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada saat event bersih-bersih pantai saat itu di Pacitan, kami juga berangkat ke sana. Dan beberapa teman-teman alumni sini yang juga punya perusahaan ikut mensupport kegiatan-kegiatan positif ini. Penanaman pohon itu sudah pasti dilakukan LE32 Riders karena kami selalu menamakan kalau berangkat itu, kalau pergi itu Green Riders. Green Riders. Ini sudah sejak dulu ya, sejak awal, bahkan yang di Dieng pun itu kita melakukan penanaman yang disponsori oleh PT Rekayasa Industri juga, dan humasnya juga alumni ISIP juga. Banyak lah alumni Banyak ISIP tersebar alumni di mana-mana. tersebar di mana-mana. Oke. Kalau dari Bang Basit sendiri, yang paling berkesan bagi Bang Basit nih, yang jadi core memory Bang Basit touring kemana Bang? Dieng. Kenapa tuh Bang? Karena pertama kali langsung ke Dieng. Pertama kali langsung ke Dieng, udah gitu karena Om Margi juga linknya banyak ya, disambut sama Wakil Bupati Tegal. Terus ya seru lah di perjalanan ini nih, saling jaga gimana ya, seru banget. Pengen lagi Bang? Banget. Iya, Bahkan ada rencana nih nanti Januari kita mau ke Guci Tegal. Oh iya betul. Tanggal 9 sampai 11. Yuk yang mau gabung, yang mau ikutan. Boleh. Gas. Nanti ada posternya nanti ada di put di posternya ada posternya. Nah, kalau LE32 Rider ini ada itu nggak sih Bang, rutinitas kayak sebulan sekali atau suka-suka aja karena sibuk kan orang-orangnya. Iya. Terkait dengan satu dan lain hal, kesibukan membernya masing-masing, kita sudah mulai jarang melakukan kopi darat atau pertemuan, tapi diusahakan minimal sebulan sekali lah. Tapi belakangan ini karena mungkin akhir tahun juga ya, lagi pada menjadi Sibuk. family man ya. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Liburan sama keluarga Iya. segala macam. Ya belum lah. Berarti tahun depan yang ke Gucci itu yang Tahun depan ke Gucci dan kita akan lebih tingkatkan lagi. Bahkan kita lagi mau ngerancang agenda tahunan kita mau seperti apa. Oh, nah itu tuh. Pokoknya yang mau info tentang LE32 Riders ini bisa follow sosial medianya lah ya Bang ya. Ya, Ada di mana aja Bang? Abang tahu nggak? Ntar kalau nggak saya cariin. catat aja. Oke, catat aja nanti kita cariin. Di mana kita buat. Oh, oke. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ini pertanyaan ciri khas Jangan di- terakhir dong. Masih betah di ISIP. Oh, iya. Nostalgia nongkrong. saya. Enggak, mau abis itu boleh nongkrong lagi Bang. Ini kameranya ntar panas kalau kelamaan. Oke, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan di isi podcast ini sih Bang. Pesan-pesannya buat sahabat ISIP Bang, yang masih kuliah atau yang masih mencari kerja atau enggak, itu pesan-pesan dari Abang yang udah lalang buana kerjaannya. Pesannya jangan takut untuk mencoba. Jangan pernah takut gagal karena setiap langkah kita itu pasti diiringi dengan kegagalan. Tapi
beranilah mencoba. Keren, yang takut gagal pokoknya. Oke, itu dia sahabat ISIP, isi podcast episode bersama LE32 Riders bersama Bang Bashid. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk follow semua sosial media LE32 Riders. Nanti kita put di sini lah. Di bawah juga ada di deskripsi. Terus jangan lupa juga follow semua sosial media ISIP Jakarta, ada di Instagram, ada di TikTok, dan ada di YouTube. Oke, saya Revan Kalfiki sebagai pemandu acara kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.